Relawan Relawan Internasional. Internasional. Nah, itu bertepatan pada tanggal 5 Desember semalam ya Pak, berarti. Cuma karena semalam hari Minggu kan, jadi kita bahas di hari Senin di kantor tercinta. Hai guys, balik lagi sama aku Baby Beauty di PKBI sebagai Ketua Forum Remaja PKBI Kepri. Siang hari ini sudah menuju sore, siang menuju sore. Aku ditemani oleh siapa? Of course Pak Dir. Hai. Jadi hari ini kita mau membahas sedikit tentang, nggak sedikit, kita mau bahas tentang apa? Hari Relawan Relawan Internasional. Internasional. Nah, itu bertepatan pada tanggal 5 Desember semalam ya Pak, berarti. Cuma karena semalam hari Minggu kan, jadi kita bahas di hari Senin di kantor tercinta. Ternyata Pak, tema tiap tahun tuh beda-beda Pak. Setiap tahunnya berbeda-beda. Nah, tema kali ini itu tema tahun 2021 ini relawan sekarang untuk masa depan kita bersama. Gitu. Gimana? Relawan sekarang untuk masa depan bersama. Oke. Gitu, itu tema tahun ini. Nah, menurut Bapak sendiri maksud dari temanya apa nih Pak? Ya, relawan sekarang untuk masa depan. Ya, untuk masa depan kita bersama. Untuk masa depan bersama itu berarti apa yang diletakkan pada relawan itu menjadi harapan, ya kan? Iya betul, harapan untuk kedepannya. Jadi kita meletakkan fondasi sebenarnya, fondasi kerelawanan yang ada di zaman sekarang demi masa depan yang lebih cerah, lebih baik, lebih cerah. Ya. Nah, Bapak sendiri pernah jadi relawan? Ya bukan pernah lagi, bukan pernah. Emang keahliannya? Dari kayak dulu pernah cerita kan dari SMA itu. Oh iya jadi betul. Relawan. Iya, Mulai dari relawan dulu, baru kemudian baru kemudian belajar dari mekanisme kerelawanan itu, belajar menjadi profesional, kemudian membuktikan aktualisasi diri. Nah dari sana nanti kita mengumpulkan preferensi, habis itu baru kemudian kita bisa mempropos diri kita ke organisasi-organisasi atau ke pekerjaan. Ya. Tuh. Jadi ruangnya menjadi luas kan. Banyak orang di luar sana itu dia menunggu mendapatkan pekerjaan dulu baru dapat pengalaman kan. Iya. Nah, begitu, tapi berbeda dengan orang-orang yang memiliki jiwa relawan. Iya, jadi mereka dapat pengalaman dulu. Ya, jadi orang melihat tidak dari apa yang ada di atas kertas, tapi orang melihat langsung hasil kerja-kerja kita. Kan? Itu yang menjadi manfaat dari menjadi relawan. Relawan. Itu sendiri ya Pak. Tapi kalau yang paling penting sebenarnya kalau kita bicara secara psikologi ya, mungkin Baby coba rasakan. Kalau misalnya bekerja secara sukarela itu menurutmu itu keharusan atau kebutuhan sebenarnya? Kebutuhan. Kenapa? Karena kita butuh. Kenapa? Butuh gimana? Butuh untuk gimana ya Pak jelasinnya, tapi menurut Baby itu kayak gitu. Apa sebenarnya itu keharusan? Ya kenapa nanya? Oh iya, kalau menurut Baby itu kebutuhan. Kebutuhan. Iya. Ya kenapa menjadi kebutuhan sebenarnya? Yang dirasakan aja, yang membuat itu dirasa kayak kebutuhan kenapa? Karena kita butuh bantu sesama manusia. Ada rasa kan? Iya, ada rasa itu. Kita merasa bahwa kita itu butuh saling membantu. Nah, itu sebenarnya yang membuat itu menjadi kebutuhan. Iya. Nah, itu juga kalau secara psikologis yang pernah aku pelajari itu yang sebenarnya membuat manusia itu sebenarnya punya kebutuhan untuk saling menolong.
compassion itu, dia berada pada frekuensi di mana dia betul-betul secara ikhlas, Mm-mm. secara sukarela melakukan apapun di dalam hidupnya. Jadi tidak berorientasi pada hal-hal yang sifatnya apa ya, material. Ya, material. Nah, jadi melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kerelawanan itu sebenarnya bagian dari proses healing bagi dia. Oh, ada ya Pak di psikologi kayak gitu ya? Iya, karena secara dalam frekuensi kehidupan itu kan ada frekuensi emosional, frekuensi energi. Dia setiap manusia itu kan punya energi. Iya, betul. Nah, energinya itu paling rendah itu dia ekspresikan atau dia curahkan dalam bentuk dalam bentuk penyangkalan, dalam bentuk penyesalan, dalam bentuk kemarahan, gitu. Itu yang paling rendah. Itu paling rendah. Itu dia menghabiskan energinya hanya untuk itu. Nah, tapi semakin lama, kalau dia memiliki frekuensi yang semakin baik, itu dia akan berubah menjadi belas kasih, kemudian naik lagi menjadi sayang, peduli, kemudian nanti sampai pada titik ya itu memang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Jadi dia memang betul-betul secara ikhlas, secara sukarela melakukan semua apapun di dalam kehidupan dia. Nah, itu frekuensi yang paling tinggi sebenarnya. Begitu dia kemudian merasa bahwa itu healingnya. Iya, dia udah healing, udah merasa bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya untuk dia. Untuk dia, iya. Sekalipun itu nanti ada manfaatnya untuk orang lain, tapi sebenarnya itu yang untuk dia dasar itu untuk dia. Gitu. Nah, itu yang menjadi dasar sebenarnya kenapa kemudian PBB menetapkan tanggal 5 Desember itu sebagai hari sukarela relawan sedunia. Oh, berarti bisa dibilang para relawan tuh mungkin tingkat tertingginya itu ya Pak ya? Iya. Ketika dia ngerasa dibantu orang, sebenarnya itu untuk dirinya. Harus mulai dari untuk dirinya dulu kan, baru kemudian baru dia bisa melakukan banyak hal itu memberi manfaat untuk orang lain. Kalau kemudian dia merasa bahwa yang dia lakukan itu betul-betul relawan dasarnya. Iya. Kan banyak juga yang judulnya aja relawan kan. Iya betul. Ya. Tapi di balik itu enggak itu gitu ya Pak. Dia capek sendiri terus geluh-geluh, nah, balik lagi itu jatuh lagi, energinya berkurang lagi. Oh iya betul. Ekspresi dari energinya itu justru sebenarnya bukan dalam rangka untuk membangun frekuensi yang positif, tapi malah membuat dia semakin negatif. Misalnya kamu bergabung dalam sebuah aktivitas kerelawanan, tapi itu menjadi toksik. Terus itu menjadi kebiasaan yang berlarut dan itu menjadi kayak workaholic gitu. Ya, kamu memfokuskan pada pekerjaanmu, bukan pada manfaat dari pekerjaanmu. Pikir deh. Oh. Iya. Iya. Pada titik itu pikir deh. Mau join katanya Pak. Join aja. Tapi dia malu gitu masuk frame gitu tuh. Iya, dia cuma mau suara gitu. Mau suara aja. Kalau mau suara lewat Spotify. Iya. Podcast Spotify lah. Masukin. Gabung. Jangan malu-malu. Iya. Malu-maluin aja. Ini ruangan kita. Buat Oke. Dah. Jadi, pengalaman Bapak sendiri, berarti kan Bapak udah lama kan jadi relawan kan? Ya. Kira-kira berapa tahun tuh Pak? Kalau bisa dihitung. Berapa tahun? Lama banget. Umurku dikurang 15 lah. Berarti. Waduh. 35. 25. Menuakan diri ya. Menuakan diri. Kayaknya kan. Ya kan? Wah, 35 tahun. 25 tahun menjadi relawan. Kenapa ngomong sampai sekarang merasa menjadi relawan? Iya, kenapa? Baru mau ditanya.
Ya karena memang dasarnya memang relawan kan. Yang Iya sih. apapun yang kuterima dari semua pekerjaanku ini hanya bentuk kontribusi profesionalnya kan. Iya, betul. Di luar dari itu tetap Relawan. menjadikan pekerjaan itu sebagai relawan. Wah, menyenangkan, Pak. Jadi nggak gitu. Atau emang berarti Bapak itu termasuk salah satu itu, Pak? Maksudnya? Healing. Jadi relawan itu Bapak jadikan untuk healing, Bapak. Iyalah. Iya kan? Iya. Wah, keren sih. Makanya bertahan. Iya, maksudnya kayak bisa sampai di tahap itu berarti kan nggak gampang kan, berarti melalui proses-proses yang sulit juga. Itu makanya menarik tema hari ini. Karena memang banyak orang bertanya sebenarnya, banyak orang bertanya kenapa kemudian tidak beralih pada pekerjaan lain misalnya ya. Benar. Tanya kayak gitu. Nah, orang lain kan nggak tahu flashback latar belakang kita berada di titik ini. Iya betul. Orang betul, lain, betul. ya orang lain hanya melihat yang kita jalani punya, saat ini. Ya, yang kita jalani saat ini. Nah, kalau kemudian orang lain memahami ke belakang, pasti orang lain akan memahami juga kenapa bertahan pada titik ini gitu. Ya. Karena bukan soal bahwa kemudian orang lihat kita itu bisa melakukan lebih dari yang sekarang ini, tapi karena kita juga sebenarnya butuh tadi yang kamu bilang. Iya, betul. Butuh ruang yang seperti ini kita butuh. Karena kita masih belum selesai, karena kita masih merasa perlu terus-menerus healing gitu kan. Iya, betul. Nah, akhirnya ya pilihan yang terbaik adalah bertahan di sini, tapi bukan dalam rangka membangun zona nyamannya, tapi dalam rangka mempertahankan yang tadi yang rasa healing kita itu dengan segala macam hiruk pikuk yang kita hadapi selama ini. Karena kita merasa kalau nggak di sini bisa relapse. Relapse itu kambuh. Iya, relapse. Gitu. Wah. Kalau ini relawan itu butuh atau kewajiban? Menurut pandangan orang pasti beda-beda. Butuh. Kewajiban kayak jadinya kan kalau menurut pribadi kita membantu orang itu bukan suatu kewajiban, tapi kita butuh gitu. Atau misalnya kasarnya kalau kita mau dibantu orang lain, kita ngebantu orang lain juga. Iya, betul. Jadi kita menyadari kok kita sebenarnya butuh orang lain juga kan. Iya. Betul. Itu sih poinnya sebenarnya. Betul. Berarti udah termasuk ya Pak, kebutuhan. Ya akhirnya menjadi kebutuhan. Karena kita melihat bahwa yang kita lakukan juga bukan hanya sebatas lingkaran kecil kita aja, tapi juga besar. Yang kita lakukan dari apa yang dilakukan oleh dunia ini. Di belahan dunia sana, nanti kalau kawan-kawan sampai misalnya mengenal teman lain yang di luar dari negara Indonesia, misalnya kan, ternyata mereka melakukan itu juga. Bahkan yang mereka lakukan itu memberikan dampak yang lebih dari apa yang kita lakukan di sini. Kan bentuk beda, negara berbeda-beda kan. Misalnya kerelawanan yang di sini yang kita lakukan secara sukarela di sini ini dalam rangka mempertahankan stabilitas negara lah misalnya kan, tapi ternyata di belahan dunia yang lain itu yang dilakukan untuk memperjuangkan negaranya, Mak. Meskipun yang dilakukan sebenarnya sama aja kan. Iya. Betul. Nah, semakin kita mengenal belahan-belahan lain, itu semakin kita menyadari bahwa yang kita lakukan di sini itu ternyata juga berpengaruh pada yang lain. Nah, terus kita langsung membayangkan kalau kita berhenti di sini, pastilah berdampak juga dengan yang lain. Gitu. Nah, akhirnya kita merasa kehadiran kita itu penting. Iya sih, benar.
Karena kalau mungkin nggak ada relawan juga pasti bakal banyak orang luar sana yang mungkin bingung ya Pak mau gimana. Karena Iya. kan kalau relawan tuh mereka membantu tanpa apa imbalan apapun. Nah mungkin untuk orang-orang yang tiba-tiba nggak ada relawan, sementara dia butuh bantuan pasti jadinya ya wah hancur banget sih Pak. Mm. Walaupun dia mungkin dia nggak cuma berharap dari itu doang kan. Apalagi di zaman sekarang kan, Ih bener yang banget. semua diukur dengan materi, Materi betul. yang semua, kenapa kemudian orang mengukur dia ke materi, karena orang kecenderungan tidak bisa menggali manfaat untuk dirinya sendiri. Iya, ya. Mereka nggak Jadi menyadari itu ya, Pak. Jadi lebih mementingkan materi dulu. Iya, Bukan sekedar mementingkan, karena memang itulah cara Cara- termudah dia untuk mengukur apa yang dilakukan. iya betul sih. Bayangin kalau misalnya kamu punya skill apa misalnya, Mm-mm. punya keterampilan apa, kemudian keterampilan yang kamu punya itu kamu belum mendapatkan manfaatnya untuk kamu sendiri. Mm-mm. Misalnya kamu pandai melukis, contoh sederhananya ya, kamu pandai melukis. Tapi kemudian dari proses kamu melukis ataupun hasil dari kamu melukis itu kamu nggak merasa ada manfaat untuk kamu. Oke. Kemudian yang kamu bisa ukur adalah kalau lukisan kamu itu Dijual. disukai orang lain, Mm-mm. dibeli Bisa sama dijual. orang lain, Baru baru dapat. kemudian Ada manfaatnya masuk ke kamu kan. Nah, Iya benar-benar. itu yang kemudian merubah Pola pikir. menjadi material, Hmm. karena dia belum menemukan manfaat langsung Manfaatnya. untuk dirinya atas apa yang dia lakukan. Iya. Akhirnya yang bisa diukur dia itu kalau Dibeli orang Iya. lain, baru dia tahu oh duitnya bisa menjadi. Padahal dari awal proses dia melukis sebenarnya kan itu bisa menjadi manfaat untuk dia. Betul. Nah kalau dia sudah, Apresiasi ke dia. iya, kalau dia menemukan manfaatnya duluan, maka dia tidak akan berpikir ini akan dibeli orang atau enggak. Iya betul. Kemudian dia menciptakan kepuasan untuk dirinya sendiri, dipajang sendiri. Iya betul. Setiap hari dia akan menikmati Iya, misalnya kan. betul. Gitu-gitu. Atau kayak kalau mungkin lagi ya stres gitu, kan banyak ya Pak pelukis mengekspresikan dengan lukisan kayak gitu. Ya. Nah mungkin beberapa orang nggak dapet manfaatnya itu, jadi ya dia ngerasa nilai ukurnya ketika dibeli orang. Tapi ada kasus juga yang awal menikmati lama kelamaan jadi pekerjaan, Pak. Nah ini yang kayak tadi Bapak bilang ya Pak ya, kayak relawan kan Bapaknya awalnya menikmati itu, tapi kayak makanya orang sering nanya kan kenapa masih mau di sini gitu. Karena orang menganggap mungkin nggak sebanding dengan apa mungkin Bapak bisa kayak gitu tadi. Iya itu sih. Atau maksudnya beda Bi? Beda maksudnya beda ya? Pertanyaannya tadi. Gimana? Jadi kan tadi itu apa namanya? Ada orang yang nggak menemukan apa namanya jati dirinya, dapat manfaatnya dari menjual. Gitu. Ada juga orang yang awalnya dia menikmati hal itu, nah makin lama dia apa namanya hasilnya itu diperjualbelikan, terus dia jadi ibaratnya gini lah kalau misalnya di musik dia masuk brand musik gitu kan, apa namanya perusahaan musik gitu. Nah jadinya dia tidak menikmati itu sama gitu. Ya kalau dia kemudian hilang menikmatinya itu berarti dia udah berada di lingkaran toksik ya kan? Iya. Awalnya dia menikmati kan. Nah kemudian karena mungkin gini terlalu sering dia apa namanya ekspresikan kesedihan apa segala macam dari seninya itu, jadinya udah nggak ngerasain lagi nikmatnya dalam berseni gitu. Ya itu jadi berubah kan. Yang tadinya proses dia sebenarnya bagian dari healing dia, bagian dari dia menikmati hidup dia, berubah menjadi toksik kan, berubah menjadi sesuatu yang kayaknya harus dilakukan. Iya. Nah, kemudian dia juga nggak tahu kenapa dia melakukan itu. Oh iya sih, makanya ada orang yang idealis, nggak semuanya mau ngambil atau nggak semua yang bakal dia perjualbelikan sih. Nah, letak di mana kemudian orang bertahan dengan tadi kamu bilang idealis itu konteksnya ketika dia bertahan pada posisi
dia merasa bahwa dia konsisten yang Iya. dia lakukan ini bukan dari pekerjaan, tapi sesuatu yang sebenarnya dia nikmati. Ya, dia sukai. Nah, itu juga sebenarnya dalam konteks dia mempertahankan diri supaya energi dia itu tidak berubah. Jadi tadi dia bilang kan ada frekuensi energi manusia itu. Nah, orang yang menyadari bahwa frekuensi ini bisa terpengaruh oleh lingkungan atau channel-channel yang lain, nah itu dia akan bertahan pada titik ketika dia sudah merasa titik energi dia udah positif, nah dia akan bertahan dia. Langsung maupun tidak langsung, dia juga langsung menyadari bahwa kalau ada pengaruh dari luar yang akan mengganggu frekuensi dia, kayak ini tadi kan ada beberapa echo mengganggu, kita langsung aware, ke distract ke distract. Nah itu selama orang merasa bahwa dia punya frekuensi yang sudah positif. Iya betul. Iya benar sih, itu salah satu contoh yang sangat simpel. Iya. Jadi kalau dia belum menemukan, sama aja dia masih tetap mencari-cari. Jadi inti dari segalanya itu kita harus temukan dulu apa yang mau kita cari. Ya, frekuensi tadi. Frekuensi tadi. Kita harus menemukan frekuensi kita dengan cepat, titik frekuensi positif kita itu dengan cepat. Lalu kemudian baru kita bisa membentengi diri kita supaya tidak. Jadi bukan kita so idealis tadi yang dibilang tadi, bukan itu sebenarnya. Ini sebenarnya dalam rangka kita mempertahankan frekuensi kita tidak berubah. Apalagi kalau di zamanku ya, kerelawanan itu justru menjadi volunteer itu justru menjadi toksik. Ketika kemudian tidak menyadari bahwa yang dia lakukan itu sudah bukan lagi sesuatu yang dia nikmati, tapi yang dikejar itu bukan lagi kepuasan diri, tapi yang dia kejar itu sebenarnya lebih ke materi. Workaholic, terus dia terobsesi untuk melakukan banyak hal, kemudian terobsesi untuk aktualisasi, menonjolkan diri dia sebagai seorang yang ahli di bidangnya gitu-gitu. Nah itu kan udah keluar itu. Dari zonanya ya, Pak? Iya. Offside ya? Iya, offside cocok tuh bahasanya. Iya, offside. Offside memang. Karena memang godaannya kan kuat. Iya. Ketika kita ngerasa misalnya, wah aku ini dicari-cari, orang-orang mengakui pekerjaanku. Iya, betul. Itu bisa berakibat toksik juga itu. Terus kita merasa dibutuhkan. Terpakar nih. Udah praktisi. Makanya kadang kan orang ada gini, nggak misalnya nyari orang gitu ya Pak ya. Tahu nih, dia nih ahlinya gitu. Tapi ketika orang tahu dia sombong, congkak, bodo amat, ini pakai yang biasa-biasa aja, tapi ya nggak sombong gitu loh Pak. Iya sih benar. Ya. Sombong itu sebenarnya implikasi. Jadi orang bisa saja dia secara sadar sombong, bisa saja juga dia nggak sadar sombong. Kalau dia sombong, iya betul. Karena itu bagian dari implikasi dia, implikasi di mana dia sudah offside tadi yang kamu bilang tadi, offside merasa bahwa ini tidak hanya sekedar sesuatu yang menikmati lagi, tapi ini sudah menjadi ladang. Ya, bisa jadi ladang, bisa jadi identitas dia, betul. Bisa jadi sesuatu yang dia jual, gitu. Kadang ya bisa nanti kawan-kawan kalau semakin bergelut dalam kehidupan menjadi relawan itu malah kadang ke bawah itu bisa jadi kadang ke bawah untuk menjadi orang yang tadi harus. Apalagi kalau sudah peluangnya jam terbang sudah banyak, peluangnya semakin ini orang-orang pada kalau sekarang judulnya spotlight. Spotlight banget. Kalau zaman sekarang kan judul bahasanya spotlight. Kalau aku pribadi, aku lebih setuju kalau orang mengunderline apa yang kulakukan, tapi tidak sampai orang men-spotlight diriku.
Oke. Jadi kalau kecenderungannya sudah men-spotlight, lebih baik mundur. Nggak nyaman ya Pak Nggak jadinya. nyaman. Iya. Oh. Karena kita di setting bagaimana rupa sehingga orang-orang Melihat berfokus ke kita. Belum lagi ekspektasi mereka Nah, takutnya besar ke kita tuh. justru itu ancamannya sebenarnya. Iya, itu yang dielakkan sama Pak Iya. Adito, ekspektasi manusia. Kalau kita sudah di spotlight, itu pasti yang akan kita hadapi itu ekspektasi. Betul. Sudah bukan lagi sesuatu yang memang sudah harusnya kita lakukan. Dan Tapi, sebenarnya ekspektasi mereka tuh bukan untuk kita kabulkan gitu kan Pak sebenarnya. nah itu pertanyaannya. Maksudnya, Pertanyaan dari awalnya kita hadir apakah untuk memenuhi ekspektasi orang atau kita hadir dalam rangka kita sebenarnya sedang menikmati dan memenuhi ekspektasi kita sendiri. Iya, betul. Betul Nah, sih. itu. Sebenarnya yang harus ya ekspektasi kita sendiri ya Pak. Nah, iya, kan kita bermula dari situ kan. Iya, Iya. betul. Kenapa kemudian kita beralih Ke Ekspektasi orang. lain. Iya, betul. menjadi seseorang yang wajib memenuhi semua ekspektasi orang. Iya, betul. Nah, itu terjadi biasanya karena itu berubah, polanya menjadi berubah. Polanya kita menjadi spotlight. Kalau sudah ngerasa wah ini kayaknya jadi spotlight nih, nah, mundur Oke. baik-baik. Karena itu tadi ancamannya, bukannya soal nggak mau ya, tapi karena memang soalnya ketika sudah menjadi spotlight itu ancamannya adalah kita harus memenuhi semua ekspektasi yang memandang kita. Itu juga yang terjadi pada artis. Iya, betul. Ya kan? Pokoknya ketika mereka ngelakuin satu kesalahan tuh kayak udah fatal banget. Padahal mungkin kayak orang-orang biasa kayak kita juga ngelakuin itu. Iya. Iya, betul sih. Karena memang resiko menjadi artis ya memang itu. Kayak gitu ya. Makanya setiap orang kalau sudah mau masuk ke ranah entertainment itu selalu pertanyaan pertamanya, apakah kamu siap berhadapan dengan ekspektasi banyak orang? Manusia, betul. Kalau enggak bagus, Nggak usah. enggak usah. Iya, benar sih. Privacy nggak ada gitu kan. Iya, Sekalipun ya Iya. uang banyak, tapi privasinya nggak ada. Yes. Tidak nyaman. Ya karena kalau ya ibarat spotlight itu kan dari setiap sudut gitu kan. Iya, perhatikan. Iya. Jadi kayak kita di tengah, orang tuh ngelilingin gitu ya Pak. Jadi belakang punggung kita pun yang kita nggak bisa lihat orang lain. Dilihat Orang orang bisa lihat. lihat, benar-benar. Jadi bukan kita nggak punya privasi, tapi privasi kita itu memang sudah Dijual. dijebol Boleh ya, karena betul. sesuatu yang di luar dari kemampuan kita untuk melihat itu juga bisa Mereka dilihat bisa orang lihat. lain. Tapi ada loh yang mau jadi orang spotlight. Ada, Iya Pak. banyak, Ada. banyak. Ada Iya, juga benar tuh sih. orang. Apalagi godaannya kalau untuk anak muda. Iya, benar. Anak muda kan justru itu yang Oh iya menjadi Mereka cari ya Pak, Iya. karena lagi Diakui. nyari jati diri tadi. ya, jati diri, kemudian diakui banyak orang. Diakui, gitu kan. ya. Justru Iya itu yang menjadi ruangnya. Tapi persoalannya kalau masih juga energinya masih ada, Iya, betul. hajar aja bahasanya kan, Iya. Iya sih. nggak masalah menjadi spotlight. Justru itu momentumnya. Sampai nanti udah habis ya berhenti aja kan, nggak masalah. Tapi kalau sudah selesai masa mudanya kemudian berharap menjadi spotlight, nah itu dia nggak punya waktu lagi untuk memperbaiki diri. Energinya juga udah nggak punya juga untuk memperbaiki segala hal kan. Tapi kalau masih muda masih bisa. Kalau menurutku ya kayak usia kawan-kawannya dia nggak apa-apa menjadi spotlight. Aku pun juga zaman dulu juga sering kali mencuri-curi Dari spotlight ya Pak. ruang spotlight itu. Oh iya benar. Karena itu juga menjadi bagian dari upaya kita merebut eksistensi kan. Iya, betul. Tapi sih. kemudian yang perlu diingat tuh tahu waktunya, nggak menjadi edik. Edik ya. Ya, tergantung kan dengan itu kan. Wah,
mulai gelisah ketika udah nggak menjadi spotlight Nah, itu lagi, yang bahaya. ya, atau nggak mau untuk keluar dari ruang spotlightnya itu, harusnya sesekali bisa keluar. Terus kalau memang udah cukup lagi masuk aja lagi, mumpung masih muda. Tapi kalau udah usia kayak aku ya habis energi ngurusin keluarganya udah berapa, ngurusin sosial gitu. Apalagi kalau sudah bagian jadi RT, Aduh, ya sih. RW, kelurahan, begitu kan. Nah, kalau masih muda kan nggak sampai terlibat Iya. sampai segitu-gitu, ya nggak apa-apa. Jadi kalau di umur kami jadi spotlight itu nggak masalah ya Pak? Nggak masalah, asal punya kemampuan untuk menghindari adiksi dari spotlight itu. Contohnya apa tuh Pak? Contohnya. Ya contohnya tadi. Kalau sudah mulai gelisah, tidak lagi spotlight, gitu, baru bisa mundur. Gitu. Edik itu kan kayak gitu, mau ketergantungan obat, mau ketergantungan spotlight, ketergantungan apapun, itu ciri-cirinya kayak gitu. Ya, center of attention. Terus begitu merasa berkurang, gelisah sendiri. Cari lagi apa ya? Ya, gelisah, harus cari. Apapun caranya. Ya. Betul. Prank. Biar jadi naik lagi kan namanya. Makanya banyak settingan. Biar naik lagi gitu namanya. Biar jadi lagi. Wah, kalau gitu berarti jadinya udah kayak ladang dia mencari uang gitu kan. Makanya dia mau nanti jadi spotlight. Karena kalau ketika dia udah nggak jadi spotlight udah nggak laku. Iya. Iya. Justru hilang kan agenda utamanya. Iya, benar-benar. Pondasi dari dia membangun kepercayaan publik itu jadi hilang. Dia membangun di awalnya supaya bentuk dari ekspresi kerelawanan dia itu dihargai orang lain, berubah menjadi dibeli orang lain. Iya. Diperjualbelikan. Itu jadi soal sebenarnya. Kalau udah ngerasa kayak gitu bagus. Nah, healing aja. Oh, iya. Refleksi diri gitu. Benar nggak ya? Apa di mana letak salahnya yang kulakukan ini gitu. Jadi balik lagi harus introspeksi diri dulu ya Pak. Ya. Kalau udah kayak gitu. Bapak sempat kayak gitu nggak? Kan selama jadi relawan nih, pernah nggak jadi kayak ngerasa terus Bapak langsung kayak berusaha untuk nggak boleh nih gitu, pernah? Sering. Oh sering Dulu waktu masih ya ABG gitu ya Pak? Bukan zaman jadi aktivis. Apalagi pasca 98 kan aktivis tuh kayak pahlawan. Iya, betul. Ini betul kan? Pasca itu kan menjadi aktivis tuh udah kayak jadi tentara Superman, jadi Iron Man gitu kan. Keren lah dia keren lah. Dia kan jadi keren. Nah, kemudian jadi ke bawah. Ya ujung-ujungnya ya yang dikejar tuh bukan lagi kepuasan diri, tapi ekspektasi orang tadi. Iya betul, memenuhi ekspektasi orang terus kan jadinya. Kayak misalnya dulu itu pernah, kamu tuh kok nggak berdikari tingkat nasional gimana gitu kan, semua kan, oh iya juga ya, ikut sampai situ. Tapi pada titik tertentu akhirnya nyadar juga buat apa. Betul. Jadi mikir lagi, kok bisa aku sampai sejauh ini, ngapain? Iya sih. Nah kalau udah sadar gitu harus bergerak ya Pak? Ya, balik ke titik awal. Ya, topik kita yang sebelumnya kan, home. Waduh. Kembali lagi ke situ, cek lagi apakah kita sudah pulang, betul-betul pulang, atau kita masih ke bawah arus itu. Udah masuk makin dalam tuh. Makin susah. Susahnya itu karena yang kita
lewati itu bukan lagi soal tentang kita lagi. Tentang orang banyak. Iya, tentang orang banyak, tentang komunitas kita, tentang ikatan satu sama lain. Ujung-ujungnya bukan self love lagi. Jackson, bahasa Jackson. Jadi Self other gitu. Iya. aku self love katanya. Iya memang karena ya kalau bahas self love jadi ribut nih. Self love kan bagus. Bagus. Nah tapi kebanyakan orang kan nggak sadar Pak, malah mereka lebih mencintai orang lain dibanding dirinya sendiri. Itu salah kan? Salah nggak? Atau kalau udah berumah tangga udah beda konteksnya? Ya kalau rumah tangga beda. Pasti beda kan? Iya, tapi kalau untuk Kalau kayak single, kami ya iya. harus cinta diri dulu sendiri Iya. baru orang lain. Nah kebanyakan nih Pak, orang dari sekitar kita ini mencintai orang lain dulu baru dirinya sendiri. Oh gitu. Salah kan? Gimana? Pertanyaannya satu. Apa tuh? Kalau kemudian dideteksi bahwa dia mencintai orang lain daripada dirinya sendiri, bagaimana bentuknya? Bagaimana bentuknya? Balik. Gimana bentuknya? Sebagai dirinya sendiri gitu. Jadi kepentingan orang itu lebih penting dibanding diri dia gitu loh Pak. Iya betul. Tapi alat ukurnya apa? Bagi orang yang ngomong bahwa si A misalnya, si A ini orang-orang menilai bahwa si A ini lebih mencintai orang lain daripada mencintai dirinya sendiri. Nah, alat ukurnya apa? Alat ukur ini kok mati sih mic-nya? Oh, hidup nih. Iya. Alat ukurnya apa? Yang bisa menilai orang lain. Yang C, yang bisa ngomong yang C. Nah, mungkin jadi gini, tolak ukurnya jadi kayak mereka tuh lebih mementingkan orang yang mereka cintai dibanding. Jadi mereka tuh nggak apa-apa dirugikan karena orang yang mereka cintai. Ya bukankah dalam bentuk pengorbanan juga? Iya. Itu konsepnya. Iya sih. Aduh, tahu lah. Tapi iya sih. Ya kalau pengorbanan kan. Iya, itu kan kalau konteksnya ini nggak dalam segala hal kayak gitu. Emang segala hal harus berkorban. Jadi kayak intinya gini loh Pak, kayak kalau misalnya dia sendiri yang kayak gitu, jadi dia cinta searah, nggak dua arah. Oh, kalau itu berarti tidak ada bentuk kesetaraan. Iya. Jadi Gimana ya? Ya bukan dia lebih mementingkan orang lain itu posisinya, tapi memang ada tidak setara antara dia memperhatikan orang lain dengan dia memperhatikan dirinya sendiri. Iya sih. Iya sih. Ya kalau itu yang jadi soalnya berarti kan tinggal diukur aja si orangnya. Betulkah dia kemudian kalau dia melakukan sesuatu pada orang lain, bisakah dia melakukan hal yang sama untuk dirinya sendiri? Ya kan hanya itu aja persoalannya. Iya sih. Kalau tidak berarti dia nggak setara. Dia offside. Dia timpang berarti kan? Ya timpang. Nah kalau itu yang terjadi, persoalannya memang dia tidak adil pada dirinya sendiri. Iya. Berarti masalahnya di dirinya sendiri kan? Hah? Masalahnya di dirinya sendiri, bukan di orang yang dia cintai kan? Ya, itu soalnya. Atau mungkin dia juga belum menemukan. Yang kayak tadi kita bilang tadi, mungkin bisa jadi. Ya kan orang ngomong ke segala arah. Ini kamera depan berarti. Ya kan bisa jadi pertanyaannya dan persoalannya misalnya dia melakukan itu pada orang lain, banyak melakukan itu pada orang lain karena dia pengen memenuhi ekspektasi orang lain. Iya. Kecuali kalau kemudian yang dia lakukan itu ternyata memberikan manfaat juga untuk dia. Iya, itu nggak masalah kan Mbak? Tidak masalah.
Hah? Ini kamu kalau mau ngomong masuk di kamera dong. Jadi maksudnya dengan dia apa namanya dengan dia apa namanya cinta ke orang itu dia Bukan dapat cinta, manfaat. dengan dia melakukan Care, Ya, dia care dan orang itu lain. salah. Ya kalau konteksnya care kan nggak salah kan? Iya. Tapi bukan. pertanyaannya, Kan bisa nggak dia mendefinisikan dengan baik care dia ke orang lain itu memberikan manfaat untuk Itu dia? dia gitu. Bisa Jadi nggak? apapun yang dia lakukan untuk orang lain tuh harus ada manfaatnya juga untuk dia gitu kan Pak. Kalau dia nggak ada manfaatnya itu jatuhnya ya itu timpang Iya. tadi. Ya kan gitu, kasih tahu kenapa disangka terus sih. Ya, nggak, maksudnya cek dulu. Kalau dia nggak merasa lelah dengan yang dia lakukan, berarti memang itulah dia. Ya betul. Kalau lelah berarti itu bukan dia. Itu dia lakukan untuk Benar-benar. ekspektasi orang lain. Itu ukuran yang paling sederhana. Betul. Iya betul sih itu sederhananya. Atau misalnya yang dia lakukan pada orang lain itu membuat dia terbawa. Boleh. Saya kesal, bikin kesal orang ini gitu terus. Gini. Aku Iya. udah bantu gini. Tapi dia gini gitu ya Masih Pak ya. gitu. Terus atau kasihan. Kasihan tuh bukan Oh iya. bentuk yang Jadi kayak gini ya Pak. Aku kayak gini ke dia karena dia tuh gini. Karena dia tuh hidupnya gini. bahas siapa? Itu kan Pak. Ya, ya. Oh berarti itu karena latar kasihan. Atau Ya. karena nasibnya sama gitu, Pak. Nah. Ya. Nasib. Kalau nasib bersama itu bisa jadi greedy, grief, Apa tuh? merundung apa yang dia alami. Ya, jadi dia mengalami itu, kemudian dia tahu pedihnya itu, kemudian Oh, dengan begitu dia merundung nasib dia, ketemu dengan orang lain yang punya nasib bersama. Nah itu dia ngerasa kayak punya orang yang untuk sama-sama untuk Iya. merundung. Oke. I got it. Kalau itu kan frekuensinya di bawah, grief itu. Iya. Grief itu kan paling bawah. Iya. Di bawah dari angry sebenarnya. Oh. Kalau angry itu udah meluapkan, sudah meluapkan. Kalau udah meluapkan itu bisa sampai pada tahap nanti setelah diluapkan dia lepas, dia nggak mau lagi. Tapi kalau grief kan Jadi sebenarnya kita tuh sebenarnya perlu meluapkan kan. perlu lah, Nah, perlu lah. meluapkannya Meluapkannya dengan cara apapun, tapi tidak boleh merugikan baik diri sendiri ataupun orang lain. Apapun boleh. TikTok boleh. Apapun. Syaratnya cuma satu aja, nggak boleh merugikan diri sendiri atau orang lain. Kamu mau teriak misalnya, teriak aja di tempat yang nggak merugikan kamu dan merugikan orang lain. Kalau di kos-kosan kamu teriak, yang merugikan orang lain kan? bising karena. lempar batu gitu ke sungai, Lempar batu misalnya ke sungai, berjari ikan. ya jangan di kolam orang. Iya betul. Ya kalau di kolam orang udah jelas banyak Iya. ikannya kan. Tapi kalau di lautan luas Iya misalnya, kan nggak sebelum tentu di situ ada ikan. ya jadi intinya itu apapun boleh kita lakukan untuk meluapkan Satu sepanjang syaratnya. itu tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Iya, pokoknya sapa aja dari awalnya nyantai, agak naik ya, sedalam lah. Gitu ya urutan pembicaraannya kayak gitu. Ya, ini kan tergantung pertanyaannya. Iya betul sih. Ini Ya. arahnya kemana gitu. Sebagai orang tua kan menjawab apa yang ditanya. Mungkin abis ini kita boleh lanjut tanpa ada kamera kali ya. Iya kan? Nah, lebih bagus. Enggak. Apa? Cash. Berapa? Berapa? Enggak ada. 30. Cashmu tinggi kali. Iya. 20.000 kek ada 20.000. 4.000 kek. 4.000 ada. Jadi gitu tadi ya Pak.
Jadi intinya Pembicaraan barusan ini aja itu membuat kita tahu kan berbeda value-nya kan. iya betul. Produk 2000 value tadi kan. Value ku 4.000. Aku nggak bisa bantu dia karena value ku cuma 4.000. Jadi nggak serta merta juga orang bisa bantu langsung semua apa yang terjadi di dunia ini. Iya betul sih Pak. Kita bisa bantu Sesuai orang, kadar kita. ya, sepanjang kita punya value yang cukup untuk Bantu dia. Iya betul sih. Simple banget ya. Salah satu yang toksik juga itu kayak gitu dulu. Aku sering bantu, ya bahasanya aktivis itu kan, memperjuangkan, bantu. Dulu pernah jadi pendamping anak. Jadi ada beberapa kasus anak itu sering kudampingin. Tapi makin kesini kebutuhan menjadi meningkat. Orang jadi tahu bahwa aku bergerak di bidang itu. Terus permintaan banyak. Gila aja kan semua mau didampingi. Iyalah. Dunia ini nggak cukup sendirian. Sendirian betul. Nah yang bisa dilakukan itu jujur. Jujur kalau tidak sanggup. Bukan nggak sanggup. Jujur bahwa energi yang kita punya hanya Nggak cukup segitu. Iya. Nggak segitu. Bukan soal kita sanggup atau nggak sanggup. Kalau itu dikelola dengan baik, misalnya diatur, misalnya ini dulu, ini dulu, ini kamu sabar. Iya, betul. Ya. Bertahap gitu ya Pak. Ini nggak kan langsung ya. Tapi kalau itu diminta pada waktu yang sama, ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Betul. Itu kan bagian dari kita sebenarnya merefleksikan diri juga kan. Nggak mungkin dunia ini bisa kita selesaikan sendiri kan. Betul. Disanggupin juga toxic jadi. Iya. Merugikan diri sendiri kan ya, Pak. Justru berubah nanti. Energinya juga menjadi berubah kan. Iya betul. Nah terakhir ya Pak. Apa pesan Bapak untuk pemuda-pemuda ya? Ya kayak umuran kami lah gitu. Yang mungkin baru memulai mau menjadi relawan. Ya, aktivis. Aktivis. Ya yang pertama jujur dulu. Jujur memang punya punya niat melakukan itu. Niatnya apa? Gitu? Ya harus didasari dari niatnya apa dulu. Yang kedua ya identifikasi dengan baik. Dasar kamu melakukan itu apa? Karena dan itu kamu bisa mengukur sendiri nanti apakah kamu sudah melenceng, offside atau tidak. Atau enggak. Karena jadi itu bentengnya ya Pak. Ya. Karena yang kamu lakukan, misalnya kamu di PKBI sekarang, jadi forum remaja, godaannya kan banyak. Banyak. Ya. Bisa jadi kamu merasa tergoda, kamu bisa melakukan semuanya. Ya kan, Beb? Betul. Nah, kalau tidak memahami fondasinya apa, nah itu apalagi masih muda kan. Aku bisa nih. Ambisi itu ya Pak ya. Ambisi yang muncul. Nah, ambisi itu yang bisa menghancurkan kita ya betul. Membahayakan. Berambisi boleh, tapi suatu hal yang berlebihan balik lagi. Terobsesi dengan sesuatu boleh aja. Boleh. Tapi bukan berarti itu harus kejar secepat mungkin karena prosesnya kan berproses aja. Gitu. Jadikan itu menjadi tujuan boleh. Tapi kalau itu menjadi sesuatu yang harus dipaksakan, nah itu nggak bagus. Karena nanti kamu nggak tahu. Nggak menikmati juga ya Pak? Iya. Bentuk kerelawanan kamu dalam proses ini apa? Gitu. Ya terus. Pengalamanku yang aku sadari itu, semakin banyak kita melakukan aktivisme ini, kita semakin tergoda untuk melenceng. Nah, yang bisa kita lakukan, yang bisa aku lakukan sepanjang ini sampai sekarang ini, merefleksikan lagi, masih benar nggak? Masih on track nggak? Masih benar pada jalur yang sama nggak? Masih dengan visi yang sama nggak? Sejak mulai awal di sini. Kalau masih ya lanjutkan. Kalau enggak, bagus berhenti. Atau stop dulu sebentar, break dulu. Ya. Ya betul sih. Jadi itu pesan untuk teman-teman yang baru mau mulai jadi relawan. Sadar dulu maunya apa tujuan utamanya. Apa dulu. Ya, tuh. Makasih loh Pak Dir udah mau ajak kami untuk berbicara tentang relawan berbagi pengalaman.
semakin dalam gitu pembicaraannya. Jadi mungkin aku Beauty tadi Wilmi Akbaribani dan Pak Dio. Suding. Kami mengucapkan mohon maaf lahir batin. Lebaran. Maaf kalau ada salah-salah kata gitu kan Pak. Kalau ada yang menyinggung salah satu pihak. tujuan awalnya untuk memperingati Saling Hari mengingatkan. Relawan. Ya. Hari Relawan Hari Relawan. Nasional. tanggal 5 Desember. Yep. Semalam ya. Kita Minggu. menjadi relawan yang istiqomah. Ya. Iya, istiqomah. Iya, istiqomah. Kan udah dibilang Pak kemarin, kayaknya PKBI boleh menyiapkan satu acara ke rohanian. Ada Ustazah Alida, dia udah mulai ya. Jadi, Nurut. Bisa masuk di sini. iya, Bisa aja bikin sesi sendiri. bisa sendiri. Segmen khusus. Wiki. Nah, oke. Makasih teman-teman yang udah nonton. Oh iya, kalau teman-teman ngerasa nggak punya teman untuk cerita, kami menyediakan apa, Mi? Konselor sebaya. Iya, atau kami juga menyediakan layanan yang lebih profesionalnya. Psikolog yang memang ahli, dan jangan takut atas kerahasiaan cerita kalian. Karena kami memakai kode etik psikolog. Gitu. Ya. Buat teman-teman yang nonton, makasih. See you di streaming selanjutnya. Kami sih. Pak tengok kita digoyang-goyangin, Pak. Jadi kelihatan tadi kita.